Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kesehatan dan keselamatan pada kita semua. Jangan lupa mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, bahwasanya pada hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam suasana yang penuh dengan kenikmatan ini. Anak-anakku, siswa baru SMK Negeri 9 Kabupaten Tangerang tahun pelajaran 2021-2022, selamat datang. Saya ucapkan pada anak-anak semua yang sudah diterima menjadi bagian peserta didik di SMK Negeri 9 Kabupaten Tangerang, bahwasanya masih banyak anak-anak yang mohon maaf tidak bisa diterima. Cukup berbangga bisa diterima di SMK 9 Kabupaten Tangerang ini. Anak-anakku semua, di tengah yang situasi pandemi ini, kita bisa melaksanakan MPLS atau MOS atau pengenalan siswa baru dengan cara yang seperti ini, di mana tidak biasanya yang seharusnya kamu berada di ruangan di lingkungan sekolah SMK Negeri 9 Kabupaten Tangerang ini, yang terpaksa kamu berada di rumah masing-masing, menyaksikan, memperhatikan dan menyimak segala sesuatu yang berhubungan dengan pengenalan siswa baru di SMK Negeri 9 Tangerang ini. Tak lupa salawat dan salam mari kita panjatkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan rahmatnya selalu tercurah pada kita semua sampai akhir zaman. Anak-anakku semua, izinkan pada kesempatan yang baik ini nama saya Mansur, salah satu pendidik di SMK Negeri 9 Tangerang, coba membawakan materi pada hari ini, yaitu tentang wawasan Wiyata Mandala. Apa itu wawasan Wiyata Mandala? Mungkin adik-adik yang dulu pernah mengikuti di SMP-nya, pernah mengikuti masa MPLS, mungkin tahu apa itu wawasan Wiyata Mandala. Wawasan Wiyata Mandala itu berarti menjadi suku kata kita panjatkan tadi, seperti misalnya wawasan. Wawasan itu adalah cara pandang atau cara kita meninjau, melihat segala sesuatu. Nah, cuma dengan wiyata itu adalah pendidikan. Dan mandala itu adalah berarti lingkungan atau bundaran atau lingkungan sekolah. Jadi kalau kita artikan bahwa wawasan Wiyata Mandala itu adalah cara pandang sekolah sebagai lingkungan pendidikan dan pembelajaran. Adik-adikku, siswa-siswi SMK Negeri 9 Tangerang yang tetap setia mengikuti, kalau dicermati dengan baik-baik materi ini, bahwa adik-adik bisa diterima di sini adalah bagian dari proses yang panjang, ya, penerimaan siswa-siswi SMK Negeri 9 Tangerang. Walaupun dengan situasi yang kurang menguntungkan bagi kita semua, ya. Harapan adik-adik bisa mencermati segala sesuatu, bisa mengikuti bagaimana proses nanti ke depan. Bahkan nanti ke depan pun belum tentu kita belajar secara tatap muka, tetap secara daring. Jadi adik tetap belajar di rumah, menyesuaikan segala alat dan teknologi yang diberdayakan oleh adik-adik semua. Tujuan dari wawasan Wiyata Mandala adalah untuk mengambil, untuk mengemban misi pendidikan. Tidak boleh digunakan untuk tujuan-tujuan di luar bidang pendidikan. Jadi itu tujuan dari wawasan Wiyata Mandala sendiri. Faktor utama dalam mewujudkan wawasan Wiyata Mandala itu ada 5. Jadi wawasan Wiyata Mandala bisa berjalan secara efektif apabila 5 komponen ini saling mendukung. Yang pertama adalah kepala sekolah. Jadi peranan kepala sekolah itu penting sekali. Yang kedua, bagaimana peranan guru dalam mewujudkan proses kegiatan belajar mengajar di sekolah. Yang ketiga, proses peran civitas akademika atau segala sesuatu hubungannya berhubungan dengan sekolah itu sendiri. Yang keempat adalah peran murid atau siswa-siswi SMK Negeri 9 Kabupaten Tangerang, yang kebetulan nanti adik-adik adalah salah satunya, menjadi bagian dari siswa-siswi SMK Negeri 9. Mudah-mudahan bisa diterima secara syah. Walaupun saat ini adik-adik sudah diterima, tapi secara umum masih bisa saja tidak diterima kalau adik-adik tidak bisa mengikuti MPLS ini sampai tuntas. Yang terakhir adalah
bahwa Wiyata Mandala itu faktor yang terakhir adalah bagaimana peranan masyarakat itu sendiri. Jadi Wiyata Mandala bisa berjalan dengan efektif apabila 5 komponen ini bisa mendukung proses pendidikan yang ada di SMK Negeri 9 Kabupaten Tangerang. Lalu yang pertama, peranan kepala sekolah. Apa itu peranan kepala sekolah? Kepala sekolah mempunyai peranan, dia berwenang dan bertanggung jawab penuh terhadap penyelenggaraan pendidikan yang ada di sekolah itu sendiri. Jadi kepala sekolah mempunyai tanggung jawab yang sangat besar bagaimana proses itu bisa berjalan di SMK Negeri 9 Kabupaten Tangerang ini. Kepala sekolah memegang peran yang penting bagaimana dia bertanggung jawab terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan proses kegiatan belajar mengajar yang ada di sekolah. Ya. Kepala sekolah harus dihormati. Dia mempunyai sikap, mempunyai kepentingan dengan sekolah, bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan sekolah itu adalah tanggung jawabnya. Ya. Semua guru, karyawan, siswa tidak boleh bertindak sendiri-sendiri, melainkan harus seizin kepala sekolah. Kepala sekolah juga melaksanakan program-program pemerintah. Apa itu program pemerintah? Banyak sekali program pemerintah, bagaimana menyediakan KBM yang baik dan benar, membuat situasi yang kondusif, menyelenggarakan pendidikan yang baik dan benar, yang disusun bersama-sama dengan komite sekolah. Kepala sekolah juga menyelenggarakan musyawarah yang melibatkan orang tua, guru, siswa-siswi, dan masyarakat untuk menunjang kinerjanya itu. Jadi tidak bisa sendiri, mereka juga harus didukung oleh semua komponen yang ada di SMK Negeri 9 Kabupaten Tangerang. Itu peranan kepala sekolah dalam wawasan Wiyata Mandala. Lalu peranan guru yang kedua. Apa itu peranan guru? Menjunjung tinggi martabat dan citra baik sikap dan tingkah laku. Jadi guru itu mencerminkan sikap-sikap yang adiluhung. Bagaimana guru harus bisa digugu dan ditiru oleh seluruh komponen yang ada di SMA 9. Bahkan ada sebuah hadis yang mengatakan, kalau kamu beragama Islam mengatakan bahwa guru itu adalah harus digugu dan ditiru. Kalau kita tidak menghormati guru, maka keberkahan ilmu yang kita dapatkan tidak pernah. Jangan heran apabila ada siswa-siswi yang tidak menghormati gurunya, pastikan dalam kehidupannya kurang keberkahan. Maka hormati guru, hormati orang tua, itu semua. Guru juga menjadi tauladan. Guru juga harus menjadi pemimpin, baik di sekolah maupun di lingkungan sekolah. Itu peranan guru dalam wawasan Wiyata Mandala ini. Yang ketiga adalah peranan sivitas akademika. Apa itu sivitas akademika? Segala sesuatu yang berhubungan dengan sekolah, seperti tata usaha, pegawai tata usaha, perangkat sekolah, satpam, tukang kebun, piket, yang tidak berhubungan dengan kegiatan mengajar-ngajar di sekolah adalah bagian dari sivitas akademika. Dari pertama masuk mungkin adik-adik nanti akan bertemu dengan Bapak Satpam atau Bapak Security. Dia adalah sivitas akademika, hormati dia. Dia punya tanggung jawab bagaimana menjaga keamanan adik-adik semua yang ada di SMK Negeri 9. Ya. Kemudian ada tukang kebun, mungkin adik akan melihat nanti yang tukang nyapu, tukang bersih-bersih, itu adalah bagian dari sekolah. Hormati dia. Tanpa itu kita tidak bisa berhubungan sendiri, ya. Kemudian ada lagi pegawai, ada tata usaha. Nanti adik-adik akan berhubungan dengan mereka. Para pegawai tata usaha yang membuat administrasi, hubungan dengan administrasi, itu tata usaha, hubungan dengan kepentingan adik-adik semua. Ya, itu tata usaha. Itu adalah harus melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai bidang tugas masing-masing. Semua warga sekolah menjalin rasa persaudaraan demi kenyamanan warga sekolah, demi adik-adik semua. Itu dari wawasan Wiyata Mandala. Seterusnya adalah bagaimana peran murid atau siswa-siswi, bagaimana adik-adik dalam mendukung proses wawasan Wiyata Mandala itu adalah bagaimana peran adik-adik itu sendiri. Yang pertama adalah harus diingat oleh kita bahwa adik-adik harus mentaati tata tertib yang berlaku. Jadi ketika adik masuk ke SMA 9 itu kan ada tanda tangan yang diketahui oleh orang tua di atas materai dan sebagainya. Itu harus dihormati, dilihat dan dibaca. Ya.
Apabila Anda adik-adik melanggar nanti akan dikeluarkan oleh sekolah, nanti ada tanda tangan itu sebagai penguatnya. Mentaati tata tertib yang berlaku di sekolah tanpa terkecuali, siapapun yang melanggar sekolah pasti akan ditindak. Kemudian hormat dan sopan pada guru, orang tua, maupun warga sekolah lain seperti staf akademik tadi ya, menghormati security, menghormati tukang kebun dan semuanya. Hormati dia adalah orang tua. Hormat dan sopan kepada teman semuanya, baik kakak kelas, nanti kamu akan ketemu dengan kakak kelas kamu yang kelas 3, yang kelas 2, itu adalah hormati dia. Menjaga nama baik sekolah, baik dalam lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Jaga nama baik SMK 9. Lupakan kamu sekolah dari mana dulu kemarin. Kamu yang dari SMP mana, atau MTS mana, lupakan. Sekarang kamu sudah beratribut dan sudah nanti akan berseragam SMK Negeri 9. Hormati itu. Jaga nama baik SMK 9. Saya titip. Dimanapun Anda berada, jaga nama baik SMK Negeri 9 Kabupaten Tangerang. Ya. Jauhi rokok, narkotik, minuman keras, sangat dilarang di SMK 9. Dimanapun Anda berada, saya titip itu. Belum saatnya Anda merokok, belum saatnya Anda minum, belum saatnya Anda makan narkoba. Jauhi. Karena delik hukum bukan hanya dikeluarkan dari sekolah, tapi pidana juga menanti Anda apabila Anda melanggar itu. Ya, negara kita ada hukum, maka hormati itu. Ya, jadilah orang yang baik, orang yang bisa dibanggakan oleh kedua orang tua kalian semua. Ya, itu. Menjaga dalam melaporkan peristiwa negatif yang terjadi di sekolah. Apabila kamu melihat ada hal-hal yang menyimpang, laporkan saja, baik pada guru, pada ketua OSIS, pada teman kamu, laporkan. Langsung lapor kepada guru ya. Ada guru BP, ada guru kelas kamu dan seterusnya. Laporkan saja apabila kamu melihat ada hal-hal yang membahayakan orang lain dan lain sebagainya yang ada lain dilakukan oleh teman kamu maupun siapapun dia yang marah berhubungan di SMK Negeri 9. Laporkan. Itu tugas kamu. Tugas kita semua untuk menjaga nama baik SMK Negeri 9. Ya. Kemudian memelihara lingkungan sekolah. SMK 9 dan SMK 9 yang nanti akan kamu lihat dari gerbang sampai di sana. Jaga itu lingkungan sekolah itu ya, baik tanamannya, kursi yang kamu duduki nanti, papan bor yang kamu pakai nanti, atau lingkungan sekolah apapun, jaga itu bukan punya kita ya. Semakin baik sekolah ini dijaga, dirawat oleh kita semua, maka semakin baik sekolah ini. Kita ada musola, kita ada laboratorium full dengan komputernya, dengan laptopnya dan sebagainya. Jaga itu ya. Kamu mencintai SMK 9, kamu ingin sekolah ini maju, kamu ingin berprestasi, maka jaga itu. Kemudian tadi adalah memelihara fasilitas belajar mengajar di sekolah ya. Lalu apa sih peranan ya dari yang selanjutnya, itu peranan masyarakat ya. Jadi masyarakat itu juga mempunyai peranan dalam mendukung program wawasan kegiatan mandala. Yang pertama adalah mendukung program dan kebijakan sekolah. Ya, SMK 9 tidak menyediakan parkir di dalam untuk anak-anak, tapi ada parkir di luar. Ya, jadi kamu yang baru kaget nanti, kok parkirnya nggak di dalam Pak? Ada di luar. Walaupun luas sekali SMK 9, tapi parkirnya ada di luar. Ya, itu menjaga ketertiban, keamanan di SMK Negeri 9. Ya. Kemudian memberi saran dan masukan, itu tugas masyarakat ya, memberikan saran dan masukan. Jadi apabila nanti adik-adik melanggar, hal yang melaporkan dari orang tua atau masyarakat umum, yaitu bagian dari proses mendukung kegiatan belajar mengajar yang ada di sekolah. Jadi kami menerima informasi dari mana saja. Jadi, jangan coba-coba adik-adik melakukan hal-hal yang tidak indisipliner. Semua orang pasti akan mendukung kegiatan SMK. Ikut menjaga keamanan lingkungan sekolah, mengharapkan seperti itu, mengadakan kerjasama dengan pihak sekolah melalui komite di sekolah dan sebagainya. Ya, banyak kegiatan-kegiatan kita juga melibatkan masyarakat umum di sekitar kita. Itu peran dan fungsi masyarakat dalam mendukung proses wawasan kegiatan mandala. Lalu SMK 9 Tangerang itu menyelenggarakan program 10K. Jadi kalau kamu sering mendengar ada program 3K atau 5K, SMK 9 10, ada 10K. Masih K, 10K itu untuk mendukung salah satu program wawasan kegiatan mandala itu sendiri. Kalau bahasa kampus 10K itu 10.000 ya, tapi bukan ya. 10K itu adalah, yang pertama adalah adik-adik semua, gitu semua yang ada di SMK 9 harus mendukung program wawasan kegiatan mandala SMK 9 itu dengan 10K. Yang pertama adalah menjaga keamanan. K yang pertama adalah keamanan.
Kita wajib menjaga keamanan yang ada di SMA 9, peralatan yang ada di SMA 9, sekolah yang ada di 9, kita wajib menjaganya. Ciptakan situasi yang aman dan nyaman untuk kita semua. Aman dan nyaman itu ada dalam diri kita, maka kita harus menciptakan keamanan dalam SMK dan semua. Itu yang pertama. Yang kedua, ketertiban. Kita harus membuat tertib. Adik-adik dibiasakan antri. Ketika proses pendaftaran sendiri antri kan, di nomor 1, 2, dan seterusnya. Itu adalah sebagian upaya menjaga ketertiban. Bayang kalau misalnya semuanya masuk, waduh pasti ribet ya. Itu bagian dari mendukung program wawasan kita di SMA 9 adalah yang kedua, yaitu menjaga ketertiban. Yang ketiga adalah kebersihan. Yang ketiga adalah kebersihan. Yang pertama tadi keamanan, ketertiban. Yang ketiga adalah kebersihan. Seperti yang adik-adik harus tahu, ketika adik masuk ke SMA 9 masih adik melihat, sekolahnya bersih banget. SMA 9 itu juara 2 provinsi untuk kebersihan. Jadi harus dicanangkan ketika masuk ke SMA 9, adik-adik wajib mendukung program kami tentang kebersihan. Kami mengharapkan tidak adanya sampah yang ada di SMA 9 dengan zero sampahnya. Mungkin yang di Solear 2 SMP-nya itu pernah menerapkan Kurasaki, atau di sekolah lain pernah menerapkan Kurasaki. Ya salah satunya kita ada zero sampah, tidak ada sampah di SMA 9. Maka tidak ada tong sampah. Adik-adik karena yang kaget. Di SMA 9 itu setiap ruangannya tidak ada tong sampah. Lalu bagaimana membuang sampahnya? Pikirkan sama adik-adik semua. Bagaimana membuang sampahnya? Maka kami mengharapkan mewajibkan seluruh siswa-siswa SMA 9 membawa bekal sendiri, makanan sendiri, minuman sendiri, baik tempat makannya, tempat minumnya. Betul, di kami ada kantin, tapi kami tidak menyediakan bungkusan. Silakan adik-adik bawa sendiri tempat makan dan minumnya sendiri. Jadi tidak ada sampah di sini. Ya, adik nanti akan kaget tidak ada tong sampah di SMA sendiri. Karena itu bagian dari proses jaga kebersihan yang ada di SMA 9. Kami nanti punya program lagi nanti adik ketika masuk, ada yang disebut dengan kelas sehat. Ya. Kelas sehat itu apa? Nanti adik akan tahu ketika adik akan masuk. Maka tetaplah bersemangat di SMA 9. Mudah-mudahan adik-adik diterima di SMA 9 secara paripurna. Selesai dari MPLS ini, adik-adik mendaftar tiket kalau diterima. Kalau tidak diterima, adik tidak bisa mengikuti MPLS. Yang keempat, kebersihan adalah keindahan. Kita wajib menjaga keindahan. Saya yakin adik-adik pasti tahu, pasti menyukai segala sesuatu yang indah-indah, ya. Hal yang rusak apapun yang ada yang 9 ini, ya. Jaga keindahannya, jangan coret-coret di dinding, di WC, di toilet. Kemudian yang kelima adalah kerindangan. Kita harus menjaga kerindangan, jangan main tebang, jangan main potong-potong ini saja. Itu pohon yang ada di lingkungan 9, ya. Jaga kerindangannya. Kemudian kelestariannya. Ya, yang ketujuhnya kesehatannya. SMA 9 adalah salah satu, mungkin ada yang jurusan nanti kesehatan, baik di farmasi maupun perawat. Ya. Jaga kesehatan. Bagaimana cara menjaga kesehatan? Apalagi masa pandemi seperti ini. Kita wajib memakai masker. Kemanapun, karena pandemi ini tidak akan berakhir kalau kita tidak punya kekuatan imun yang kuat. Kita harus mendukung program pemerintah, cuci tangan, jaga jarak, dan sebagainya. Maka salah satu dari program kesehatan itu adalah bagaimana kita meniadakan dulu program kegiatan belajar mengajar yang ada di SMA 9. Adik-adik bisa belajar di rumah, yang dipandu oleh nanti guru-guru, oleh kami semua. Manfaatkan fasilitas yang ada. Jangan berkecil hati. Semua pandemi akan segera berakhir dan kita akan bertatap muka nanti di SMA Negeri 9 Tangerang. Yang ke-8, yang tadi 7 kesehatan, yang ke-8 adalah kedisiplinan. SMA 9 mewajibkan siswanya untuk disiplin, tepat waktu. Kita absennya sudah menggunakan finger tangan, jadi tidak bisa dibohong, tidak bisa nitip. Itu adalah bentuk kedisiplinan kita. Kalau nanti tatap muka terjadi, masuk kita adalah jam 7.00. Di jam 6 aja adik-adik sudah berangkat, itu sudah masuk di program yang kita adalah bagaimana mendisiplinkan anak-anak. Apa itu disiplin? Tanpa itu tidak bisa. SMA 9 bekerjasama dengan beberapa perusahaan mewajibkan siswanya untuk disiplin.
itu mutlak dan wajib dimiliki oleh adik-adik semua. Ya. Disiplin. Dari sekarang. Itu adik-adik tidak bisa sukses, tidak bisa mengejar impiannya kalau tidak disiplin. Adik-adik bukan punya impian, punya cita-cita, ya, jangan kecewa, yang mengecewakan orang tua. Kejar cita-cita Anda sampai itu dapat. Tapi modalnya itu tadi, disiplin, tepat waktu, konsisten, ulet, rajin belajar, itu disiplin. Kemudian yang ke-9 adalah selain disiplin, keteladanan. Adik-adik wajib menunjukkan sifat-sifat keteladanan. Adik-adik sudah berubah sekarang, apalagi anak SMP yang baru sholat. Adik-adik sudah pakaiannya sudah berubah. Ya boleh menggunakan rencana SMP 9 nanti boleh. Kalau ada diterima nanti. Tunjukkan keteladanannya Pak. Adik-adik mungkin punya adik di rumah. Tunjukkan bahwa kamu sudah SMA, sudah SMK. Keteladanan mutlak dibutuhkan. Yang terakhir adalah kekeluargaan. Kita adalah keluarga besar. SMK Negeri 9. Lupakan Anda SMP-nya di mana. Kamu lihat teman-teman kamu sekarang ada dari SMP mana, MTS mana. Kita adalah teman-teman MTS. Kita keluarga besar SMK Negeri 9. Besarkan namanya SMK 9, nitip sampai dikecewakan. Itu adalah program dari SMK 9, ada 10K. Yang keamanan, ketertiban, kebersihan, keindahan, kerindangan, kelestarian, kesehatan, kedisiplinan, keteladanan adalah kekeluargaan. Ya, itu adalah bagaimana kawasan wisata Mandala bisa berjalan efektif dengan 10K-nya. Kemudian sebagai lembaga pendidikan, SMK atau sekolah juga tidak boleh digunakan hal-hal yang tidak dilarang. Misalnya Anda jualan produk yang tidak sesuai, ya. Kemudian tempat penyebaran aliran sesat itu tidak boleh. Propaganda politik tidak boleh di sekolah. Main-main sekolah itu tidak bisa, ya. Tidak dibenarkan. Kemudian kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan, perselisihan, pertengkaran itu dilarang. Itu hal-hal yang tidak boleh ada di sekolah itu sendiri. Lalu kalaupun ada, bagaimana cara menyikapinya? Ada ya sebut dua tindakan. Ada tindakan preventif, ada tindakan represif. Ya, jadi kalau misalnya ada hal-hal yang melanggar, misalnya adik nanti melanggar di sekolah SMA 9, tentu kami mempunyai tindakan-tindakan yang sifatnya mendidik adik-adik semua. Ada yang disebut dengan tindakan preventif, yaitu tindakan yang sifatnya mencegah. Ya. Pencegahan bisa terjadi apabila adik-adik melaksanakan program itu, sama memelihara sekolah dengan 10K-nya itu dilaksanakan oleh adik semua. Ya. Menciptakan suasana yang harmonis di sekolah, itu bagian dari tindakan preventif. Membentuk jaringan pengawasan, menghilangkan bentuk-bentuk bullying, pelecehan dan sebagainya. Ya. Kemudian meningkatkan keamanan yang ada itu salah satu tindakan preventif. Selain tindakan preventif atau pencegahan, ada yang disebut dengan tindakan represif atau tindakan yang sifatnya melalui sanksi. Ya. Selain kita menambahkan, menetralisir, berkoordinasi dengan pihak-pihak tertentu, menyelesaikan kasus per kasus. Kalau tidak bisa, kita kembalikan kepada orang itu. Itu adalah mekanisme yang ada di SMK 9. Jadi tolong pada kesempatan yang baik ini, mari kita sama-sama menjaga yang baik SMK 9. Saya ucapkan selamat bergabung di SMK 9. Terus lakukan, terus pantau kegiatan kelas ini secara baik dan benar, karena belum tentu adik-adik bisa diterima di SMK 9. Sampai jumpa di lain waktu. Mohon maaf apabila ada yang kurang tepat. Dari Geraya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.